Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot di Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kamu hari ini? Semoga kamu sudah lebih santai, semoga kamu juga sudah lebih keadaannya positif hari ini pastinya ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaan, namun jangan lupa untuk kamu ya yang pingin bergabung di channelnya Sora, silahkan banget. Please dukung Sora dengan cara di subscribe ya di YouTube channelnya Sora. Untuk kamu yang belum subscribe, gratis juga. Untuk yang dukung Sora, terima kasih banyak. Sora doakan rezeki kamu tiada habis-habisnya. Oke, sekarang kita akan memulai pembacaannya tentang apa Sora? Pembacaannya adalah tentang seseorang ya, apa yang dia pikirkan tentangmu atau bagaimana perasaannya kepadamu saat ini ya. Bagaimana perasaannya kepadamu saat ini? Kita mau lihat bagaimana perasaan dia saat ini ya. Dan kita akan fokus cuman sama perasaan dia ya kepada kamu saat ini. Ingat fokusnya itu kita mau lihat dulu siapakah dia. Kita doakan hal-hal positif akan terjadi selama pembacaan ini. Oke. Yang pertama, Sora melihat ya, kamu sepertinya kondisinya ya, orang yang sedang kamu pikirkan ini adalah orang yang mungkin sudah hubungannya itu berakhir sama kamu. Kalau Sora lihat ya. Jadi orang yang mungkin mantan kamu pernah dekat sama dia gitu ya. Atau ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu baru aja udahan sama orang ini, atau kamu sudah tahu bahwa arah-arahnya nih ya, hubungan ini nih arah-arahnya akan menuju suatu perpisahan ya kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini ada situasi yang banyak masalah gitu ya di antara kalian, mungkin ada satu situasi yang mungkin saja dari internal ataupun eksternal sehingga situasi kurang kondusif di antara kalian. Di sini banyak awan hitam, jadi begitu banyak kegelisahan ya di dalam hubungan ini, begitu banyak kepanikan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak ada api ya. Jadi mungkin ada hasrat, entah itu hasrat secara hasrat perasaan maupun hasrat secara emosi. Mungkin ada yang memanas, mungkin ada yang emosi menggebu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi di satu sisi ini juga mengindikasikan bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang memang pernah gagal dalam hubungan sebelumnya ya. Entah mungkin dia memang divorce gitu ya, pisah posisinya dengan anak ataupun tanpa anak ya. Atau memang yang kayak mau nikah tuh nggak jadi kayak gitu loh. Yang udah serius kok tapi ujungnya nggak jadi, nggak sesuai dengan perencanaan tuh bisa ya. Yang berikutnya. Ada 12 cups. Kalau Sora lihat kondisinya, ada potensi kamu sama orang ini sebenarnya ada satu ikatan. Ya. Ikatan yang cukup mendalam di antara kalian, entah itu memang ikatan secara soulmate kah atau twin flame kah gitu loh. Ingat ya, kalau orang punya ikatan itu belum tentu pasti berakhir bersama. Ini kita ngomongin soal koneksi, bukan ngomongin soal hasil akhir. Paham ya? Gitu. Dingertiin dulu, dipahamin dulu. Dan ingat ya, Sora perlu sambil Sora kasih tahuin di sini ya, ketika kamu merasa hubungan ada soulmate atau ada twin flame gitu ya, sebelum kita mengklaim itu adalah soulmate atau twin flame, itu harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Artinya apa? Kamu tahu bahwa dia merasakan hal yang sama kayak kamu, dan kamu tahu dan sudah dikonfirmasi. Jadi nggak bisa cuma dirasakan oleh satu sisi saja. Dia juga nggak bisa mengklaim kalau dia soulmate kamu kalau kamu tidak merasa. Ya, jadi harus dua belah pihak merasa adanya ikatan jiwa dan perasaan itu dan dikonfirmasi. Kalau katanya temennya Sora yang namanya Tomku, kalau kamu follow Instagram Sora kamu tahu pasti Tomku tuh siapa. Dia salah satu temennya Sora. Dia bilang kalau cuma salah satu namanya twin blame ya, bukan twin flame. Bercandanya kita gitu ya kan. Jadi nyalahin yang satunya lagi ya, bukannya ada ikatan. Bercandanya kita. Oke. Yang berikutnya, kalau Sora lihat orang ini itu sangat menjaga apa yang dia sudah miliki. Jadi orangnya ini cenderung ingin mempertahankan segala sesuatu yang menurut dia berharga. Ya, orangnya juga cukup sangat realistis, orang yang sangat realistis dan melihat kenyataan. Jadi orang ini kayak selalu yang dilihat itu adalah sesuatu yang realistis dulu, sesuatu yang nyata dulu ya. Kalau Sora lihat, mungkin beberapa kalau yang bekerja itu yang berhubungan dengan
Ada beberapa yang bekerja dalam bidang-bidang berhubungan dengan keuangan gitu ya, itu ada juga. Ada yang berhubungan dengan properti, itu juga ada ya. Oke, berikutnya. Kalau Saudara lihat orang ini itu banyak kekhawatiran di dalam hidupnya dia. Banyak ketakutan di dalam hidupnya dia. Karena kamu berdealing dengan seseorang yang apa namanya? Banyak harus berjuang di dalam hidupnya dia. Banyak harus bertahan di dalam hidupnya. Jadi bisa saja kamu berdealing dengan orang yang masa lalu atau hidupnya itu banyak beratnya. Sehingga selalu merasa aku harus ready menghadapi masalah gitu ya kalau yang Saudara lihat. Sehingga selalu kayak pingin apa ya? Pingin surviving kalau Saudara lihat ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini itu dalam situasi yang banyak batasan ya. Banyak batasan itu, banyak batasan mungkin dari keinginan. Ada hal-hal mungkin juga yang belum sudah lama dia inginkan tapi belum bisa dia capai, itu juga Saudara lihat ya. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang punya diri yang konservatif ya. Gayanya dia konservatif. Ada yang gayanya itu apa ya bahasa kerennya ya Saudara bilangnya. Ada yang pintar menyembunyikan, di depan itu gimana, di belakangnya gimana, ada pinter lah ya gitu loh ya, palsu gitu loh ya. Kalau yang Saudara ada kepalsuan yang bisa dia sembunyikan juga. Tapi orang yang cukup menghargai orang tua, budaya, apa yang dia pegang gitu ya. Kalau yang Saudara lihat di sini, kalian bisa saja punya satu keyakinan atau punya suatu, kita ketika ngomongin Hierophant ada satu budaya, keyakinan. Mungkin ada keyakinan dan budaya-budaya kalian yang sama gitu loh. Nah, di sini ini juga kalau Saudara lihat orangnya itu pingin cenderung didengarkan. Ya, jadi kalau misalnya dia berhubungan, kalau kamu laki-laki dia pinginnya dia bisa dengerin kamu, kalau kamu perempuan dia pinginnya kamu dengerin dia gitu ya. Kira-kira kayak gitu karena di budaya kita kan di Asia itu kan laki-laki di atas ya gitu. Secara roles, oke? Oke, kita lihat lebih lanjut. Gimana sih sekarang kira-kira kondisi orang ini dan kondisi hubungannya sama kamu. Orang ini itu masih ada intuisi sama kamu, ya. Orang ini masih ada, orang ini tuh dalam keraguan-raguan, ya. Gitu loh kalau Saudara lihat. Antara mau lanjut atau mau udahan sama kamu, dia tidak juga di sini juga banyak yang tidak mengungkapkan secara jelas perasaan dia itu seperti apa. Jadi kamu kayak ngerasa aku nggak benar-benar paham Saudara. Dia tuh sebenarnya mau apa, dia tuh mikir apa gitu loh. Karena kadang-kadang tuh dia bisa dualitas di sana, bisa ada dua sisi ya. Kadang-kadang dia A, kadang-kadang dia B. Dalam proses kalian berjalan sama-sama, kamu ngerasa kadang-kadang dia sangat friendly gitu ya, sangat dekat sama kamu, tapi kadang-kadang kamu merasa dia orang yang sulit untuk dikenali gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jaga jarak gitu ya. Kalau yang Saudara lihat di sini. Orang ini juga orang yang punya banyak impian, orang yang punya banyak harapan kalau Saudara di sini. Jadi mungkin dia masih punya baik terbayang-bayang soal kamu gitu loh. Sekarang kita mau lihat apa sih sekiranya kendala yang mungkin terjadi di dalam hubungan kalian. Kira-kira ada kendala apa? Di sini kalau Saudara lihat ngomongin tentang kendala kestabilan. Ya, di sini kalau Saudara lihat ada yang tidak stabil. Ya, ada yang ngomongin soal di sini kalau Saudara lihat ngomongin soal kestabilan karena namanya pohon itu berakar, ngomongin soal kesehatan. Kesehatan ini luas spektrumnya. Antara memang kesehatan secara fisik kah, kesehatan secara mental kah, atau justru kesehatan secara keuangan. Ya. Jadi ini ngomongin soal kekokohan, bertahan gitu loh ya. Jadi kalau Saudara lihat di sini, ya, mungkin orang ini sedang dalam keadaan situasi yang enggak baik-baik aja, baik dari segi kesehatan mental, kesehatan fisik, atau kesehatan keuangan, atau kondisinya dia.
Tapi teri juga bisa diasosiasikan dengan keluarga. Jadi di sini mungkin ada juga yang kalian, ada yang keluarganya mungkin nggak gitu support sama kalian misalnya. Ya, atau keluarga kamu yang nggak support sama kalian gitu loh. Jadi masih membatasi, masih kayak belum mengizinkan gitu loh, belum ngasih restu, itu juga bisa kalau Saudara lihat. Dan di sini ngomongin apa yang bisa dipenuhi, ngomongin soal ekspektasi, ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dari sosoknya dia, dan begitu juga sebaliknya, mungkin belum sepenuhnya bisa berbuah atau belum sepenuhnya bisa berhasil seperti yang dia inginkan. Ini ngomongin soal ekspektasi, baik sekarang, lalu maupun yang ke depannya. Ya, ada juga di sini yang merasa mungkin kekosongan, kesepian, ya. Jadi ada perasaan yang kayak ekspektasi kamu nggak dipenuhin. Mungkin kamu berharapnya dia perhatian, berharapnya dia sayang, berharapnya dia berkorban, berharapnya dia romantis, bla bla bla, banyak deh ya. Dan di sini juga ngomongin tentang bagaimana masalah bisa dilalui dengan segera dan energi yang menjadi sangat intens gitu loh. Jadi di sini kalau Sora lihat, masalahnya adalah kerumitan yang ada, ya. Kerumitan mungkin cara pikir, kerumitan situasi dan kondisi dia itu yang mempengaruhi hubungan kalian gitu loh. Jadi hubungan itu tuh kayak nggak bisa light gitu loh. Dan di sini ngomongin ada banyak kabut. Jadi ngomongin soal kekhawatiran. Banyak sekali kekhawatiran. Kalau kamu tanya dia sekarang perasaannya gimana? Banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, banyak enggak yakinnya. Dia itu kayak nggak bisa ringan ya. Banyak di sana yang overthinking, ketakutan berlebihan gitu loh. Dan merasa tidak yakin, entah dengan situasi dia, entah dengan keadaannya gitu loh. Banyak ketakutan dan keraguan-raguan gitu loh, kebingungan gitu loh. Nah, tapi di sini juga banyak yang berusaha mencari pencerahan ya. Dan di sini kayak ada situasi yang bagaimana kayak ngomongin dianya khawatir, tapi di satu sisi kamunya pingin dirinya dia masih khawatir, kamunya sendiri ini bisa vice versa ya. Lebih ngerasa kayak hubungan tuh harus jalan terus, apapun situasi dan kondisi gitu loh ya. Harus jalan terus dong, namanya hubungan ada masalah gitu loh. Gimana caranya kita maju sama-sama, ada harapan. Tapi gimana ya, ini ada dua polaritas. Yang satu ragu, yang satu optimis. Yang satunya yakin, yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi dualitas di sini yang saling tarik menarik gitu loh, energinya. Yang satunya sendu, yang satunya aktif. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang Sora lihat. Ya. Kalau ditanya, ya kan sebenarnya dia itu sayang kamu apa enggak? Kalau Sora lihat di sini dia merasa bahagia kok sama kamu, merasa happy sama kamu, merasa banyak mendapatkan support dari kamu. Tapi memang itu tadi yang Sora bilang, masalah ekspektasi yang nggak ketemu, keraguan-raguan gitu loh ya. Dan ketidakyakinan ngomongin soal support dan kebimbangan segala macam ya, itu yang membuat jadi situasi tambah rumit sekarang gitu loh. Dianya takut-takut, dianya khawatir-khawatir gitu loh. Banyak kekhawatiran ya dia kalau Sora bilang ya tuh. Kayak banyak nggak gini loh, energinya itu kayak nggak bisa melet go gitu loh. Kayak banyak energi tension yang nggak dilepaskan, nggak dirilis sama dia. Jadi banyak energi negatif yang bercantol di emosi, banyak ya. Bisa saja nyantol di perasaannya dia, bisa aja nyantol di hatinya dia, bisa aja nyantol di pikiran dia yang kekunci di sana sehingga dia tuh cenderung bisa negatif gitu loh. Kalau yang Sora lihat ya, kecenderungan ada kenegatifan di sana. Ini kartunya kamu, jadi Sora taruh di sini. Ini kartunya dia. Yang kayak nggak bisa di let go gitu loh ya. Kita mau lihat sekarang bagaimana perasaan dia sama kamu jadinya, gimana perasaan dia sama kamu saat ini. Udah di shuffle ya, seorang nggak tahu ini kartunya keluarnya apa. Bisa dapat satu, bisa dapat semua, ingat ya.
perasaan aku sama kamu itu bisa sangat berlebihan. Hasrat aku sama kamu tuh dia bisa sangat emosionalnya tuh yang Sora bilang bisa tinggi ya. Dan dia itu tidak tahu bagaimana harus menghandle perasaan dia. Kadang-kadang dia sangat menggebu-gebu sama kamu, kadang-kadang tapi dia menggebu-gebu sama kekhawatirannya gitu. Dia tidak bisa menghandle kesehatan perasaan dan kesehatan pikirannya dengan baik ya. Tadi kan Sora udah ngomongin gitu loh. Overwhelming, kayak berlebihan banget yang susah dia itu nggak bisa kontrol. Perasaan dia sendiri, hasrat dia sendiri, pikiran dia sendiri. Serba over. Dia itu lebih bagus menggunakan logika daripada menggunakan hati. Tadi saya udah ngomong di sini ya. Orangnya pakai logika banget ya. Jadi kalau sekarang apa yang sedang dia lakukan, dia memikirkan hubungan kalian itu banyak pakai logika daripada pakai perasaan. Aku ini gimana kalau nggak dapet restu? Ini gimana kalau ekspektasi aku nggak bisa menuhin ke kamu? Gimana mau maju kalau situasinya kayak gini ya? Aku adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. I am the man tuh gimana ya ngertiinnya lah ya. Aku adalah seseorang itu gitu loh. Dia berharap bisa menjadi seseorang itu, the one itu untuk kamu sebenarnya gitu loh. Nah makanya dia jadi takut gitu loh. Kalau seandainya dengan kekhawatiran dia seperti ini, apakah tetap bisa maju? Karena di satu sisi dia merasa kamu tuh kayaknya lebih ini deh, lebih bisa mendapatkan seseorang yang lebih layak dari aku. Ya, mungkin di mata dia kamu lebih sukses, lebih berhasil, kamu mungkin good looking, kamu baik. Jadi dia merasa kayak ya kamu lebih pantas dong dapat yang lebih baik dari aku gitu loh. Dan dia pingin kamu melakukan apa yang terbaik yang kamu mau lakukan dari hati kamu. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat ada dalam dirinya dia tuh pingin bilang kayak, kamu tuh pantas dapat yang lebih baik. Lakukanlah sesuatu yang hatimu ingin lakukan. Ya, gitu loh. Karena dia menyadari bahwa dia itu penuh dengan kebimbangan dan segala macam. Kalau kamu pingin maju gitu loh ya. Mungkin memang kamu harus maju meskipun tanpa dia gitu loh. Dia ingin menyampaikan seperti itu ya. Karena begitu banyak situasi yang aku belum ngerti diriku, aku belum ngerti situasinya gitu loh ya. Masih banyak hal yang belum bisa dia pahami dan dia ngertiin. Untuk ukurannya dia ya, please jangan pakai tolak ukur kamu. Ya, karena dia pakai tolak, Sora sedang berusaha untuk mewakili dia di dalam pembacaan ini. Hasrat aku tuh terlalu banyak. Ya, entah hasrat passion itu bisa juga ambisi ya kadang-kadang. Ambisi mungkin pengen sukses dalam hidupnya gitu loh. Pengen nyenengin orang tuanya, pengen segala-galanya, pengen yang terbaik gitu loh. Tuh kan? Kamu terlalu baik untuk aku. Aku nggak pantas mendapatkan kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang itu tuh kayak merasa yang mau dia sampaikan adalah kayak gini loh, bukan dia nggak sayang kamu ya, tapi dia merasa kayak situasi aku ini gitu loh. Situasi yang sangat rumit yang belum bisa di ngertiin dan kamu mungkin sebaiknya dengan yang lain gitu loh. Karena aku belum bisa handle, aku aja belum bisa handle pikiran aku, perasaan aku. Dan kamu benar ya. Kamu mungkin pernah ngomong sesuatu sama dia yang ya itu benar gitu. Mungkin kamu bilang dia kekanak-kanakan, mungkin kamu bilang dia penakut, mungkin kamu bilang kayak dia nggak tegas, atau kamu bilang apapun itu gitu ya. Dia mau mengakui sebenarnya kamu benar. Dan aku bahkan tidak tahu harus mulai nyelesain masalah aku dari mana. Ini orang bingung ya, orang linglung ya. Gitu. Aku aja tuh kan, I don't know. Lihat nih kartunya semua I don't know. Ini kamu baca sendiri ya, Sora shuffle gitu loh. Semua kartunya saya nggak tahu. Orang bingung nggak? Orang linglung nggak? Ya mau orang bingung, orang linglung mau ngomong gimana dong Sora? Ya Sora kan baca energi apa adanya, Du. Ya gini, kamu berdiri dengan orang yang nggak tahu. Bahkan dia bingung ya, dia nggak taunya mulai dari bagian mana gitu loh. Dia tidak mengenali dirinya. Kalau Sora bilang nih orang yang belum bisa mengenali jati dirinya sendiri sih. Ya. Dan aku mengalami kesulitan untuk kayak jujur sama kamu. Ya, dia jujur, dia takut mungkin ya jujur sama kamu. Takut kamu hakimin, takut kamu marah, takut
kamu ketawain, takut kamu kecewa. Intinya dia nggak berani mengakui bahwa dia itu memang masih labil dan nggak tahu sama apa yang dia mau. Gitu loh. Dia menyadari kok dia itu bikin banyak banget drama, ya gitu loh. Jadi dia merasa gini loh. Kalau Sora nangkep di sini energinya, hubungan kalian tuh udah terlalu banyak dramatisnya gitu loh, adekannya. Makanya dia, karena dia menyadari itu juga karena salahnya dia yang nggak tahu apa yang dia mauin, hidup juga masih banyak ilusi gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Sedangkan kamu pinginnya maju terus. Dan dia tahu bahwa orang itu kadang-kadang susah percaya dia, mungkin termasuk kamu ya. Kalau dia ngomong kayak gini mungkin ya kamu sulit untuk percaya gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu nanya, Sora bilang orang ini belum siap. Sora harus ngomong apa adanya. Orang ini belum siap, orang ini masih perlu waktu untuk mengenali dirinya sendiri gitu loh. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Three of Cups, Ace of Cups. Sora nangkepnya di sini lebih kepada ya, kamu bisa sama dia jadi teman, support dia bisa, gitu loh. Tapi, gitu loh, kalau dia gini, kalau kamu mau sama dia, ini Sora nangkepnya dua sisi nih yang Sora tangkep. Kalau kamu mau sama dia, gitu loh, kamu yang capek, gitu, karena kamu akan ngasih terus, gitu, paham ya? Kamu yang support dia banget, kamu yang ngasih terus, gitu loh. Kamu yang mesti ngerti terus, kamu yang mesti ngalah terus, kamu yang mesti menghujani dia dengan cinta dan segala macem gitu loh. Kamu yang lebih, istilahnya kamu akan lebih banyak mencintai daripada dicintai lah ya. Kamu banyak harus memberi gitu loh. Kalau kamu nggak siap dan nggak ikhlas dan nggak lapang dada, kasarnya Sora bilang, to the point-nya, kartu Sora bilang lebih baik kamu cari cinta yang baru gitu. Kamu sama dia jadi teman aja gitu. Tapi kalau memang kamu berlapang dada untuk siap kayak udah Sora, pokoknya aku ikhlas dunia akhirat ya, monggo-monggo aja. Cuma kalau dari kartunya Sora, baik nggak kalau kalian sama-sama? Kamu yakin nggak? Kamu yakin nggak sama proses? Kamu yakin nggak sama dia? Gitu loh. Kalau kamu nggak yakin, jangan maju. Ini ngomongin soal keimanan kamu, keyakinan kamu, suara hati kamu sendiri. Kamu harus ngelihat kenyataannya, lalu lihat keyakinan kamu sendiri. Simpelnya seperti itu. Bisa nggak sih seorang orang ini tuh berubah? Aduh, berat ya, butuh waktu. Dia harus menyelesaikan dulu segala teka-teki di dalam diri dan pikirannya. Sora bilang itu dia harus sendiri dulu untuk selesai dengan dirinya. Dia harus menjadi jenderal, harus memenangkan dirinya sendiri sebelum bisa berdealing sama orang lain. Gitu loh. Paham ya? Gitu loh. Kalau dia aja belum bisa handle diri dia sendiri, gimana orang lain mau bisa handle dia? Itu kan logika ya. Paham nggak maksudnya Sora? Ya. Kalau kamu mau sama orang ini, to be honest, aduh, waktunya itu Sora bisa bilang sih nggak cepet ya. Proses banyak, panjang, melalui banyak dulu proses untuk dia. Ya, dia harus melihat dulu banyak kebenaran, harus melihat dulu kenyataan dunia ini sebenar-benarnya seperti apa untuk dia melihat kenyataan hidup tuh harus dia ngertiin dan dia dalamin. Intinya seperti itu. Kamu mau sama dia apa enggak terserah kamu. Kalau dari kartunya Sora, hidup dalam tarot itu adalah pilihan ya. Kalau Sora bilang, kalau kamu mau lanjut sama dia sih, ya itulah tadi, ngasih cinta dan yang banyak. Kartu Sora lebih dukung kamu untuk mulai yang baru, new beginnings. Carilah cinta yang baru, yang memang layak, yang udah siap. Kamu, aku nggak mau Kak Sora, tapi kan aku cuma maunya dia. Ya udah, jangan ngegas ya. Kalau kamu mau tetap sama dia silahkan. Tapi ini ya, drama. Gitu loh. Kamu punya pilihan. Kalau kamu tetap menjalani, nggak ada yang bisa larang kamu ya kan. Bapak kamu juga nggak bisa larang kamu kan, masa kamu diikat di rumah, kan nggak mungkin. Akan banyak drama, akan banyak proses kamu yang harus, hati kamu seluas samudra lah ya, kalau kayak lagu. Tapi kalau enggak, memang silahkan, gini, kamu tetap bisa jadi teman dia, tetap bisa support dia, tapi jadi seorang teman, gitu loh ya. Jadi support system aja, ya. Kan nggak harus, kan nggak, gini loh, jangan selalu maksa, gitu loh. Mau soulmate, twin flame, gitu loh. Daripada nanti kamu di kemudian harinya
dari twin flame jadi twin blame yang tadi Sora bilang, nyalah-nyalahin gitu. Kalau kamu udah tahu kamu ikhlas silahkan, tapi kalau enggak carilah cinta yang baru. Sora sih kartu Sora lebih banyak mengarahkan awal yang baru. Jadi lebih kepada cinta yang baru. Kamu mau berkutat terus di masa lalunya sama dia ya pilihan. USVEZC OONBC masih ada yang menjadi rahasia. IWJNF. Kamu boleh pause lalu kamu zoom ya untuk lihat alfabetnya. Terus kita sekarang mau coba lihat ke aku mau pakai Sio aja ya yang ini. Oke, kita mau lihat ya. Anjing. Naga. Oh. Kambing dan monyet. Selingan aja biar nggak bosen zodiak terus kan. Langsung keluarnya 3, 4, Sora ambil udah terlanjur banyak nggak apa-apa. Tikus, kerbau, kelinci, kuda sama ayam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 9 Sio nih. Ya. Tikus, kelinci, kuda, ayam. Itulah ya, kamu bisa baca sendiri kalau nggak di zoom aja. Oke, itu untuk Sio-sionya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf. Karena kesempurnaannya milik Tuhan. Untuk personal reading, silahkan kliknya link yang ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk donasi cukup 10.000 aja, linknya juga ada di bawah. Dan teruslah berpositif thinking dan jagalah selalu hati dan jiwa dan jempol kamu serta mulut kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.